Dari mana Allah ini bersifat mukhalafa lil hawadisi? Biar mudah. Apa arti bedanya ini? Jadi Tuhan itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita. Apa maksud beda dengan kita ini apa? Jadi artinya beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan itu tidak ada pada kita. Jadi arti beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Yang kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada barang sedikit pun ada pada Tuhan. Itulah yang disebut mukhalafah lil hawadisi. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warabi'atu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Adapun sifat wajib Allah yang keempat, yaitu mukhalafah lil hawadisi, berbedanya Allah Ta'ala dengan segala makhluk ciptaannya. Wa maknaha annahu ta'ala laysa mumasilan li syai'in minha fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Adapun maknanya mukhalafah lil hawadisi, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu tidaklah ia yaitu menyamai, tidaklah menyamai bagi apapun daripada makhluknya. Fi dzatihi, baik pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak menyamai pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak menyamai pada perbuatannya. Fadzatullahi laisat kadzatil hawadisi, maka adapun zat Allah laisat kadzatil hawadisi, yaitu tidaklah zat Allah yaitu seperti zatnya segala makhluknya. Wa sifatuhu laisat kasifatiha, dan sifat-sifatnya Allah yaitu tidaklah sifat Allah yaitu seperti sifat makhluknya. Wa af'aluhu ta'ala laisat ka'af'aliha, dan perbuatan Allah tidaklah seperti perbuatan makhluknya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-mumasalatu lil hawadisi, dan mustahil atas Allah Ta'ala oleh mumasalah lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Ma'ruf yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib bagi seorang manusia mukallaf itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin.
awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan itu ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sahlah ibadah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Pada hakikatnya yang namanya sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya adalah mematuhi perintah Tuhan yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembah? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terbilang, namun yang wajib kita ketahui satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 4-nya mukhalafah lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan segala yang baru, yakni dengan ciptaannya. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mukhalafah lil hawadisi. Akal mewajibkan kepada siapapun yang punya akal, wajib menakli Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadisi. Akal sehat tidak mengerti dan tidak terima bila mana Allah tidak bersifat dengan mukhalafah lil hawadisi. Apa maksudnya Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadisi? Artinya kita kudu yakin, seyakin-yakinnya Allah itu tidak sama dengan apapun saja dari ciptaannya. Apanya aja Allah enggak ada yang sama dengan kita, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Dalam artian zat Allah itu tidak sama dengan zat kita makhluknya. Kalau kita zat makhluk itu berjirim, berjisim, berjauhar fard. Zat makhluk itu membutuhkan ruang, membutuhkan tempat. Ruang itu membutuhkan waktu. Jirim ini bila bisa dibagi namanya jisim. Jisim itu jirim benda yang bisa dibagi. Kayak kita ini disebutnya jasmani,
bangsa jisim, artinya jasmani, tersusun dari berbagai unsur. Ada tulang, ada daging, ada darah, segalanya. Zat Allah tidak berjisim kayak kita. Bila jirim itu tidak bisa dibagi, namanya jauhar fard. Disebut menerima bandingan. Kayak bedak, dipegang gak berasa, yang berasa tangan. Bedak namanya jauhar fard. Kayak langit bolong nih rumah, ada yang terbang-terbang kecil, kita pukul yang berasa tangan, itu namanya disebut jauhar fard. Zat Allah itu tidak berjisim, tidak berbentuk kayak kita orang, beda, tidak kayalah kita orang. Zat Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sifatnya Allah juga tidak sama dengan sifatnya kita. Kalau kita ini arad, bisa bergerak, bisa berdiam, arad, enggak jejak. Beda sifatnya Allah dengan sifat makhluknya, enggak sama. Begitu juga perbuatannya. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita makhluknya. Kalau perbuatan kita ada kudrat hadisah, perbuatan lokal yang bisa berencana tapi tidak menentukan, hanya ikhtiar. Perbuatan kita kalau cinta pengen memberi, itu kita. Sedangkan perbuatan Allah beda. Kalau cinta pengen menguji. Innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ibtala, qalahu habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah itu bila mencintai hambanya, maka Allah memberi ujian kepada hamba itu. Makin tinggi cintanya Allah sama si hamba, makin berat ujiannya. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah Nabi yang paling dicintai. Maka ujian yang paling berat adalah para Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya adalah yang pangkatnya Nabi, para nabi-nabi. Kemudian sebawahnya, sebawahnya, sebawahnya. Ujian tergantung daripada ketinggian derajat dia di mata Tuhan. Singkatnya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau ngomong makhluk, agar supaya gampang, makhluk Allah ini banyak, biar kita gampang pahamnya. Kalau ngomong makhluk kita, kalau ngomong makhluk adalah kita. Jadi Allah tuh beda dengan makhluknya, biar gampang. Allah tuh beda dengan kita, biar gampang. Beda dengan kita. Dari mana Allah ini bersifat mukhalafah lil hawadisi? Biar mudah. Apa arti bedanya ini? Jadi Tuhan itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita.
Apa maksud beda dengan kita ini apa? Jadi artinya beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan itu tidak ada pada kita. Jadi arti beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Yang kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada barang sedikit pun ada pada Tuhan. Itulah yang disebut mukhalafah lil hawadisi, beda. Jadi apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada makhluknya. Apa-apa yang ada pada makhluknya tidak ada pada Tuhan. Dari mana beda ini? Saudara sekalian, apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Andai yang ada pada Tuhan ada pada kita, andai yang ada pada Tuhan, pada Allah, ada pada kita, berarti Tuhan itu banyak. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada makhluknya, berarti Tuhan itu banyak. Orang yang dia punya kita punya, dia Tuhan, kita juga Tuhan. Karena kita juga ada andai yang ada pada Tuhan ada pada makhluknya, maka Tuhan itu banyak. Kalaulah Tuhan itu banyak, maka jadi lemah. Lemah. Tidak bisa ngadain yang enggak ada dan tidak bisa meniadakan yang ada. Jadi lemah. Kalau Tuhan itu lemah, tidak akan adanya alam, tidak ada bumi, tidak ada langit, nggak ada kita. Orang Tuhannya banyak, jadi lemah. Yang atu pengen ngidupin, yang atu pengen matiin. Kalau dikata hidup, kagak mati. Kalau dikata mati, kagak hidup. Setengah-setengah, nggak ada. Saya kerja setengah mati. Hidup apa mati ya? Hah? Hidup, itu mau bahasa doang. Begitu. Kalau alam ini nggak ada, mustahil. Wong nyatanya bumi ini ada. Adanya bumi dan langit ini Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak lemah itu Tuhan tidak banyak. Begitu. Kenapa Tuhan tidak banyak? Karena Tuhan beda dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Andai yang ada pada kita ada pada Allah, maka Tuhan itu baru. Karena kita baru, nggak punya kita, nggak punya bako kita. Kalau Tuhan itu baru,
Udah kelewat kita ngaji wujud kidambak, bahwa Tuhan tuh sedari dulu sudah ada, bukan baru. Kalau Tuhan tuh baru, nggak bakalan ada langit dan bumi. Contohnya kita nggak bisa bikin langit bumi, bisa nggak? Enggak. Berarti Tuhan juga enggak bisa. Wong sama kayak kita. Kalau enggak bisa, mustahil ini bumi dan langit. Maka Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Pokoknya Allah mau nggak sama dah dengan kita, apanya aja nggak sama. Justru kalau Tuhan sama, sulit diterima oleh akal. Repot kalau Tuhan sama. Tuhan nggak sama dengan kita. Ini kita orang. Ada orang waktu dia nyalon dewan 2019. Waktu dia nyalon dewan, datang ke rumah kita, ngeteh, ngopi, ngobrol. Kata dia, "Loh nih kalau diurut-urut masih setangklean." Kata dia, emang begitu kalau mau nyalon, nyari saudara. Begitu, dari kong jebat ya. Jebat begitu, itu satu tuh begitu, bin kebon gitu. Orang dulu namanya asal aja begitu. Ada lagi, kita ini dulu satu SD ketemu aja, satu SMP dan satu SMA, satu alma mater kuliah, apa aja disebut. Jadi begini, saya mau nyalon dewan, begitu. Kita bantu jadi. Pas udah jadi, boro bagi duit sama kita. Dipanggil bang, orang nengok. Dipanggil kagak nengok. Sekarang mau nyalon lagi. Dia datang tuh ke rumah kita. Kelihatan dari dalam rumah. Mau masuk. Kira-kira dibukain pintu apa enggak? Hah? Kira-kira dibukain pintu kagak? Hah? Yang bener nih. Kira-kira dibukain pintu apa kagak? Kagak. Itu namanya manusiawi. Manusia. Kenapa kagak? Hah? Kenapa enggak dibukain pintu? Hah? Nyampe enggak sih suara ini? Halo. Dibukain pintu enggak? Kenapa enggak? Hah? Kecewa. Kecewa kenapa? Iya, kemarin lo kemana? Sekarang aja, begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Itu namanya manusiawi. Ada orang waktu lagi susah, ngeteh, ngopi, main rumah kita. Waktu susah. Sekarang perusahaannya di mana-mana. Di mana-mana. Kita panggil, bang, kagak nengok. Kagak nengok. Baru bagi duit. Pura-pura nggak kenal. Gara-gara COVID.
habis usahanya, Covid, habis hancur. Mau main lagi ke rumah kita bukain pintu enggak? Kita bukain pintu enggak? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Kecewa. Maren lo kemana aja, Karang aja lo datang. Itu namanya manusia. Dan Allah berbeda dengan kita. Mukhalafah lil hawadisi. Waktu lagi susah, deketin Allah, tahajud, malamnya melek, tahajud, lagi susah, sholat duha, sampai baca salawat nariyah 4444, baca yasin 41, lagi susah. Sekarang perusahaannya maju, malamnya ngorong, jalan-jalan aja ke puncak, ke Guci, upload lagi di Karangbolong, lagi di Pangandaran, lagi senang. Covid susah lagi, pengen deket sama Allah. Boleh nggak sama Allah? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Allah beda sama kita. Beda sama kita Allah. Allah bilang, "Duh hambaku, emang juga kau itu butuh kepadaku. Masih diterima balik lagi sama Allah. Enggak. Lo kemarin kemana? Enggak. Allah mukhalafah lil hawadis. Emang ada yang kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Waktu dia susah, ya rumahnya masih dari bambu. Rumahnya atapnya dari daun ilalang, daun atap, bukan genteng. Malam sholat 12 rakaat tahajud luar biasa, paling dikit 8, baru dapat 2, bocor rumahnya, bocor. Dia berhenti baru 2 rakaat, nyari bak buat nadain air, ambil, nangis-nangis. Ya Allah, padahal saya pengen 12 rakaat tahajud ini kan bocor, ambak-ambakan air. Jadi saya harus nadain ini, nadain itu. Berilah hambamu uang ya Rabb, biar bisa betulin rumah kayak orang-orang. Kalau rumahnya nggak bocor, mau tahajud bukan 12 bisa 50. Kalau rumahnya gedong enak, tahajud juga banyak, wong kagak bocor, jadi kagak keganggu. Begitu dia waktu susah, Allah kasih rezeki, rumahnya sekarang gedong,
malamnya ngorok, enggak ingat sama Tuhan, enggak ingat. Ada yang kayak begitu? Enggak ada. Dulu masih pakai lampu tempel, ngaji ke rumah guru Quran aja bawa minyak biar licin, sama beras ketan biar nempel lengket. Begitu. Pakai obor, lampu templok, baca Quran sampai hidungnya hitam, kena arang asap, kena angin, mati lagi. Baru 2 ayat kena angin, nyalain lagi, kena angin lagi, mati lagi, nyalain lagi, nangis. Ya Allah, beri hambamu nih uang, lihat ya Rabb, baca Quran keganggu, rencananya mau sejus, tapi kena angin begini, bagaimana? Berilah hambamu rezeki ya Rabb, biar bisa masang meteran listrik kayak orang-orang. Kalau listrik mah ada angin juga nggak bakalan mati. Jadi baca Quran juga bisa sehari 2 juz. Kalau udah masang listrik, Allah kasih rezeki, bisalah dia masang meteran listrik, nonton TV mulu TV, Quran orang dikebet-kebet, cinta fitri mampet tamat 6 juz, begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Allah mau beda dengan kita. Waktu dia segar ngeluyurnya, ya Allah kebongkaran tanah apa? Begitu ke Perumpung, kadang ke Taman Lawang. Segar. Pas sudah sakit baru main ke masjid, itu aja sampai ngeluh nih. Pas ke masjid kaki kotek-kotek. Bukan pas ke masjid, sisa-sisa dulu. Begitu. Tapi yang disalahin Allah. Kalau sakit aja ya Rabb, beri saya kesembuhan. Kalau sehat masih mau ke al-ma'ruf ya, mau sholat kayak orang-orang tuh, berjamaah mau ngaji. Kalau sehat, udah sehat mah lewat lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Allah tuh beda saudara dengan kita, beda, nggak sama. Allah beda dengan kita. Saudara jangan alergi dengan ujian. Allah kalau udah demen nama hambanya diuji banyak ujian, bertubi-tubi. Bagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya udah mati umur 2 bulan, belum juga lahir, masih 2 bulan dalam kandungan mak, udah mati bapaknya, yatim aja nggak lihat bapak. Begitu 6 tahun ama emak mati, emaknya yatim piatu. Kemudian habis itu ikut engkong, mana cucu bukan sendiri, mati juga engkong. Ikut paman, anaknya banyak, Abu Thalib, sampai belajar dagang. Begitu. Menikah kagak dimodalin, nendang kebon, nendang kontrakan. Kalau kita begitu, kebon ditendang, mau ngawinin bocah. Ini dari mana? Bapak kagak ada, emak nggak ada, engkong kagak ada. Apa kudu modal sendiri? Begitu. Habis begitu nikah sama bini, anaknya pada mati, yang hidup cuman Siti Fatimah doang. Habis itu bininya mati juga, ngurusin anak, anaknya mati juga. Habis itu
diusir lagi. Begitu pergi ke Taif dilemparin batu, diusir dari kampung halamannya. Salah juga kagak, diusir ke Madinah. Ya Allah, berat, enak kagak. Begitulah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah perbuatannya bila cinta sama hambanya diuji. Sebab Allah mah beda. Kalau kita demen, ya Allah pengennya ngasih. Allah demen, pengen ngasih. Cewek aja mau makan bakso Bang Udin enggak? Bakso Bang Udin. Di mana? Di Jeddah. Ya Allah. Nawarin bakso, minta juga kagak. Demen. Allah enggak. Diuji. Karena walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak sama. Lam yalid enggak sama. Lam yulad enggak sama. Sama kita enggak sama Allah. Enggak sama dengan makhluknya. Maka karena enggak sama itulah patut kita bersyukur sama Allah. Banyak kita memuji-muji Allah, bertasbih kepadanya sebagai wujud terima kasih kepada Allah yang tidak sama dengan kita. Maka bacaan orang paling dekatnya hamba dengan Tuhan manakala dia sujud, wasjud waqtarib. Sujudlah Anda, hampirlah Anda dengan Tuhan. Dekat. Yang dibaca tasbih. Kenapa? Karena sebagai wujud syukur. Ada saudara, satu kampung ada orang kaya, punya pembantu. Waktu tidur pembantunya, waktu tidur dikipasin sama majikan. Tidur. Kipas yang bikin sate itu kipasin. Luar biasa. Kalau di Simpruk ada nggak kayak begitu? Halo, di Simpruk ada nggak kayak begitu? Ada nggak? Di Simpruk, barangkali tetangga-tetangga begitu. Ada nggak? Halo, ini nyampe ke sini ya. Ada nggak? Ada nggak? Enggak ada. Andai ada, karena kita nggak tahu kan, nggak boleh mastiin. Andai ada di Simpruk, majikan waktu anak buahnya ini, pembantunya tidur dikipasin. Andai ada di situ, waktu tidur dikipasin. Ini pembantu luar biasa nggak? Andai ada, luar biasa nggak? Luar biasa. Ama majikan pembantu kayak begini nih, kudunya memuji hormat atau kudu sembarangan nama majikan? Kudu. Kenapa kudu hormat? Halo, kudu hormat apa kagak? Kenapa kudu hormat? Disayang bos. Disayang bagaimana? Tidur dikipasi. Dan itu orangnya kita. Waktu kita tidur, bini kita yang katanya cinta sama kita, kira-kira jagain kita apa tidur? Jagain kita apa tidur? Tidur.
tuh kuping kita terbuka, semut kagak masuk, siapa yang jagain? Siapa yang jagain? Majikan kita. Mulut kita yang nganga saat tidur tuh, ngorok ngiler lagi, kecoa nggak masuk, siapa yang jagain? Halo, siapa yang jagain? Allah. Kudunya kita nggak sembarangan sama Allah. Coba kalau kita tidur masukin semut, nggak usah banyak, 20 aja. Atu aja. Apa ngekelojotan biar kata jagoan juga. Nangis bisa. Siapa yang jagain? Allah. Walaupun kita kurang ibadah, tapi Allah mau tetap baik sama kita. Karena dia mukhalafah lil hawadis. Beda dengan kita. Meski kita kurang bersyukur sama dia, ya Allah, tidur dijagain. Siapa yang membuat semut enggak masuk? Itu adalah Allah yang sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Beda dengan kita. Beda. Ini mata diberi oleh dia lalu digunakan buat lihat TV mulu, TV mulu, TV mulu. Enggak keburu buat lihatin Quran, enggak keburu ngebet Quran. Kalaulah Tuhan sama kayak kita, laksana bos di kantor, pecat, kasih buta aja ini. Tapi Tuhan enggak kali, nanti dia mau lihat Quran. Coba. Kenapa ini? Karena dia mukhalafah lil hawadisi. Beda sama kita. Beda. Allah tidak sama dengan kita. Maka kita patut ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makasih ya Allah, kau kasih melek lagi. Meski kau bisa merem ini enggak melek lagi, tapi kau masih beri kesempatan hamba untuk beribadah kepadamu. Begitulah diajarkan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-mumasalatu lil hawadisi. Mustahil Allah sama dengan kita. Mustahil. Allah enggak sama dengan kita. Bila kita bakalan enggak langgang, bakalan mati, fana, ya karena Allah beda. Bila kita baharu, karena kita enggak sama sama dia, dia mau kita. Bila kita ini ada, aslinya enggak ada, karena Tuhan kita bersifat wujud, maka kita ada. Maka seyogianya bagi hamba yang mengerti bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadis, banyak-banyak bertasbih, memanjatkan puja-pujian kepada Tuhannya, muja-muji Tuhan, terima kasih kepada dia, terima kasih. Agar supaya apa? Agar supaya dilanggengkan nikmat itu sama dia, supaya dawamun ni'mah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha.
wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqadiha. Siapa yang pandai mensyukuri nikmatnya, sebetulnya dia lagi mau dilepas nikmat itu. Kalaulah dia bersyukur, sebetulnya diikat nikmat itu biar enggak lepas, sebagai wujud terima kasih sama Tuhan. Dan agar supaya husulul ziyadatin ni'mah, supaya diberi lagi tambahan nikmat-nikmat yang lain lantaran dengan bersyukur sama Allah. Maka orang yang mengerti bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadisi, banyak-banyak bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, banyak-banyak bertakdis, bertahmid kepada Tuhannya. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadisi, bahwa Tuhannya tidak sama dengan kita, enggak sama. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah yang banyak dalam rangka terima kasih besar. Meski tidur tidak baca doa, minta dihidupkan kembali. Meski tidur aja nonton bola, malah kemudian 15 menit Ronaldonya berhenti. Ditanya, ngapain? Gua nonton orang tidur. Gitu. Kita tidur nonton TV, minta selamat juga kagak, minta sehat juga enggak, minta melek juga enggak besok paginya. Tapi lah Tuhan masih kasih kita melek. Apakah itu bukan kasih sayang besar dari Tuhan yang bersifat mukhalafah lil hawadisi? Ya Allah, malam ini aja kita dikasih duit sama Allah. Kalau kita mau renungi, paling tidak dari jidatnya yang hadir nih, duit yang ada 70 juta mau ada ini. Duitnya dari jidat-jidatnya di rumahnya. Ada enggak ini 70 juta? Ada enggak? Enggak ada. Ya Allah. Kalau yang saya baca ada, jangan diingkarilah. Enggak dipinjam juga mas sayang, enggak. Ada 70 juta. Teman saya ada di Pertamina, di ICU, udah 14 hari, termurahnya 5 juta aja seharinya di ICU. 5 juta kali 14 hari berapa? Berapa? 70 juta. Dibuang tuh duit. Biar apa? Biar apa? Sehat. Saudara dikasih sehat nih 70 juta. Udah diberi sama Allah. Masa sehatnya buat ngeluh jelek-jelekin Allah? Masa sehatnya digunakan buat menggerutu, jelek-jelekin Tuhan? Alangkah tidak mengertinya bahwa Tuhannya begitu sayang dengan sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Apa sehat bukan rezeki dan bernilai duit, sehingga kesehatannya buat ngeluh dan jelek-jelekin Tuhan, menggerutu yang tidak-tidak. Meski kita susah sampai nih hari, paling tidak sesusah-susahnya kita nih yang hadir aja masih makan dah,
Halo, masih makan nggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Hah? Belum. Mie ayam? Belum. Batagor? Siomay? Itu sih pun orang susah. Tidak pantas untuk jelek-jelekin Tuhan. Banyaklah memanjatkan puji syukur kepada Allah atas gembira ria punya Tuhan sifatnya mukhalafah lil hawadis. Dengan syukur hidup akan makin makmur, nasib akan lebih mujur. Dengan syukur inilah yang harus kita fahami, bahwa Tuhan kita bersifat mukhalafah lil hawadis. Segini aja dah, jangan banyak-banyak indra ya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan.